teman-teman bisa dengar. Oke bro, yang baru mampir jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you. Oke bro, pada kesempatan kali ini bisa sedulur-sedulur KB lihat penampakan di depan kita ada Mio GT ya, Yamaha Mio GT. Oke, jadi keluhannya ada bunyi berisik di bagian belakang sini ya. Nah, di bagian engine ataupun gearbox belakang kita belum tahu apakah dari gearboxnya atau dari settingan rantai kampretnya ya. Coba kita nyalakan baru kita dengerin. Kunci kontak ban. Nah, teman-teman bisa dengar suaranya. Ya, ngeletek ya. Ngeleteknya terdengar sekali teman-teman. Tek 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 tek. Pada saat dilepas gas ngeletek ya. Pada saat digas malah hilang. Nah, jadi pada saat digas RPM tinggi dia mulai agak menghilang. Pada saat RPM turun idle malah dia ngeleteknya lebih parah. Oke, jangan lupa yang baru gabung like, share, and subscribe Akang Otomotif Channel. Ini kan tempat duduknya. Baterainya sudah kita lepas. Jadi kita dengerin lebih detail lagi apakah di bagian mesin sini atau di bagian gearbox ke belakang ya. Untuk lebih memastikan lagi analisa kita membongkar bagian gearbox atau melakukan setting pada rantai kampretnya nanti. Kita nyalakan. Ya. Bunyi ngeletek sangat terdengar sekali di bagian sebelah sini ya teman-teman. Nah, jadi kemungkinan besar pada motor matic apapun ya biasanya akan banyak trouble di bagian gearbox belakang. Nah, kalau motor teman-teman mengalami trouble bunyi kasar ngeletek seperti ini, kemudian tanjakan kadang nggak kuat, itu biasanya ada beberapa faktor. Yang pertama, sled paste-nya atau semacam bantalan rumah roller itu aus. Kemudian keduanya bisa rollernya yang sudah aus, sudah peot-peot atau peyang-peyang itu ya. Ketiganya bisa rumahannya rollernya yang sudah aus juga gitu. Jadi kita akan bongkar di bagian gearbox. Oke. Teman-teman bisa lihat untuk komponen bagian belakang masih normal ya. Untuk bearing dan lain-lain masih normal semua. Untuk gearbox di bagian gigi reduksinya masih bagus semua di dalam sini ya, masih normal saja. Kemudian untuk panelnya, nah ini teman-teman, ntar saya zoom ya. Nah ini
Ini ciri-ciri panbel yang seharusnya sudah diganti ya teman-teman, karena di sini sudah mulai retak. Nah, ini mengindikasikan bisa putus teman-teman pada saat putaran tinggi atau pada saat tanjakan ya. Oke bro, untuk membuka ini kita gunakan baut gearboxnya ya. Kita tahan di bagian sela-sela sini, di bagian kipas bagian dalam kita tahan, baru kita buka. Ya, perhatikan. Dia tahan seperti itu. Lalu kita buka. Nah, ini seperti ini pembukaannya. Kita lepas. Oke, perhatikan teman-teman untuk rumahan roller. Nah, ini ya, bisa diperhatikan selah bantalan antara ini. Nah, ini perhatikan. Nah, kocak deh teman-teman. Nah, ini. Jadi bantalannya ini sudah jauh ya space-nya. Nah, mengakibatkan bunyi dengan ini. Itu ya, analisa pertama. Kemudian, nah, untuk rollernya sendiri teman-teman bisa dilihat. Ini dia. Seperti dugaan saya ya, peang. Nah, perhatikan. Dia mulai peang-peang. Peang. Ini juga peang. Ini juga peang ya, tapi nggak terlalu parah. Bunyinya yang letek itu, yang pertama gara-gara peang, yang kedua slide paste-nya ini atau karet bantalannya ini, bantalan rumahan rollernya ini aus. Maka dia pada saat dia bekerja seperti ini teman-teman. Saya nggak ada tripod teman-teman, jadi agak susah ya. Nah, kocak seperti ini. Nih. Jadi ini membentur ke sini. Seharusnya ini tidak boleh ada spasi seperti ini, ya. Masuk smooth, tapi digerakkan seperti ini, nggak boleh ada goyang seperti ini. Nah, ini dugaan pertama. Kemudian kita lihat ke bagian sini ya teman-teman, ke sub crank subnya. Nah, ini belum oblak ya. Jadi kadang kalau bearing crankshaftnya kena, kita goyahkan gini, oblak teman-teman. Sekarang kita coba mau nyalakan, semoga dengan itu dilepas, bunyi ngeleteknya hilang. Oke, coba kita hidupkan ya teman-teman. Wah, ternyata teman-teman masih ada bunyinya teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman dengar. Tapi bunyinya itu bunyi ngelotok pada saat kita rendahnya agak kurang teman-teman. Nah, jadi pada saat ini bekerja, ini juga sudah menyumbang bunyi ya, rumahan rollernya ini sudah menyumbang bunyi. Tapi yang paling parah bunyinya ternyata pada saat kita sudah lepas main gearboxnya, ternyata masih ngeletek parah di bagian sini. Berarti kemungkinan besar di mekanisme kamprat teman-teman, seperti itu ya. Oke bro, jadi karena saat kita sudah lepas untuk rumahan rollernya ini udah kita lepas, tapi masih ada jejak bunyi sedikit ngeletek di bagian sini. Jadi kita mau buka di bagian one way nya di sini ya, dan di situ ada gigi
starter juga. Kita mau lihat di bagian dalamnya seperti apa, dan sekaligus kita bisa ngeliat nanti rantai kampretnya kendur apa enggak. Nah ini bro, setelah kita buka ya cover depannya, ini penampakan dalamnya, dan ini gigi starternya. Nah ini bagian dalamnya. Kita analisa dulu. Untuk businya yang kuning ini menghadap ke dalam seperti ini. Dalamnya ada o-ring juga. Kita cek dulu rantai kampretnya. Kita cek rantai kampretnya ya, sininya dulu. Oke, kita cek bagian bearing ini ya, bearing yang untuk di gear starter. Kita putar seperti ini. Nah, jadi pengecekan bearing bisa dirasakan ya teman-teman secara fisik. Pada saat diputar seperti ini, jika terasa ngergel atau putarannya tidak halus atau tidak smooth, berarti bearingnya ini sudah rusak ya. Oke, kita cek untuk di bagian ini ya. Ini ada busingnya, busingnya nempel di sini ya. Ini. Nah, kita cek untuk kekencangan 3 baut ini, harus kencang ya bro. Oke bro, jadi kali ini akan melakukan penggantian bel ya, seperti ini. Jadi V-bel yang lama seperti di ulasan sebelumnya, bisa teman-teman lihat seperti ini. Ntar saya seperti ini, bisa dilihat teman-teman, dia retak semua ya bagian dalamnya nih. Nah ini adalah ciri-ciri V-bel yang sudah tidak boleh dipakai lagi ya. Kita ganti menggunakan V-belnya Aspira ya, roller baru juga, karena roller yang sebelumnya sudah rusak. Nah ini untuk roller sebelumnya ya, sudah aus di bagian sini, jadi sudah pada peang-peang ya, pada penyut-penyut, sudah tidak bulat lagi. Jadi itu berpengaruh kepada power pada saat tanjakan juga ya teman-teman. Nah ini jadi kita ganti menggunakan roller ini. Oke, kita pasang ya. Nah, ini rumahan rollernya. Kita pasang roller yang baru ya. Ada 6 biji ya teman-teman. Oke, sudah terpasang. Lalu kita pasang untuk tutup rollernya, dan kita pasang bantalan roller atau slide paste nya. Nah untuk pemasangan slide paste sendiri, jadi kan posisinya seperti ini teman-teman, tapi berhubung slide paste nya ini sudah aus teman-teman. Nah kemudian tadi dicarikan di bengkel juga lagi kosong ya spare part barunya. Jadi kita mau akalin teman-teman, kita ganjal menggunakan plat seng seperti ini ya, plat seng. Kita ganjal di bagian sininya, jadi agar celah antara bantalan ini dengan rumahan roller nanti tidak goncang ya teman-teman. untuk pasang. Kita pasang ke sini. Nah, untuk slide paste-nya seperti ini, sini. Kita pasang. Seperti ya. Kemudian kita tempel.
Oke, kita coba nyalakan. Ini gas ya. Jadi suara ngeleteknya sudah hilang, sudah tidak terdengar. Asbang. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share channel Akang Otomotif.